Kak, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana dengan akad wadiah? Apakah benar nasabah hanya titip uang atau uangnya digunakan juga oleh bank syariah dan itu diambil keuntungan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau yang simpanan dengan akad wadiah, kalau di bank syariah itu kan eh, ada dua ya, wadiah ayat domanah, kemudian wadiah amanah ya. Kalau yang domanah itu memang titipan di mana si nasabah itu sudah mengizinkan untuk bank syariah untuk menggunakan uangnya dipakai untuk diputar ke bisnisnya. Hmm. Ini yang menarik Ustaz. Artinya dulu awal-awal saya ketika di bank syariah itu kan saya sempat beli ada majalah apa ya pengusaha muslim itu ya. Di situ disebut dia tapi Alkot sebetulnya itu. Kor. Kot ya. Waktu itu saya menentang. Ya bukan kot, ini wadiah titipan tuh beda sama kot. Uh, saya menolak waktu itu. Cuman ketika beberapa tahun kemudian kita belajar lagi, iya memang hakikatnya kalau wadiah ya domanah tadi ketika uangnya dipakai oleh bank maka yang disitulah konsekuensi mengapa akhirnya menjadi kot itu. Dan setahu saya di bank-bank syariah di Timur Tengah juga akadnya kot ya, yang seperti itu ya. Sehingga ketika akadnya kot maka si nasabah nggak boleh dapat tambahan yang dijanjikan. Ya, apalagi kalau dijanjikan ya. Dan ini salah satu problem juga yang pernah saya temui di beberapa dari hasil diskusi dengan teman-teman juga. Ada yang akadnya wadiah, domanah, yang akhirnya sebetulnya itu adalah kot itu ya, yang diberikan bonus, di mana itu ada juga yang kayak gitu. Ya ini nggak benar juga ya. Tapi ada juga yang memang tanpa ada bonus sama sekali, ada juga Ustaz. Jadi ya tadi beragam lah di transaksi bank syariah itu banyak macam. Ada yang sudah benar, ada yang ini salah. Tergantung pelakunya. Tergantung pelakunya dan tergantung orang-orang yang di dalamnya. Ya itu. Baik, jadi kalau wadiah dengan pembagian seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Hamid, ada yad domanah, ada yad amanah. Pada asalnya yang namanya wadiah itu yad amanah. Dan beberapa kali kami sampaikan, kami belum menjumpai ada referensi dalam buku fikih muamalah para ulama yang mengatakan wadiah yad domanah. Jadi semua wadiah itu yad amanah. Jika wadiah itu berubah menjadi yad domanah dalam arti pemegang titipan itu nanti berhak untuk memanfaatkan uang tersebut tanpa harus minta izin kepada pihak yang nitip, maka ini berubah jadi qard. Karena perbedaan antara wadiah dengan qard adalah perpindahan hak milik. Kalau wadiah itu tidak pindah hak milik, kalau qard pindah hak milik. Sehingga kalau saya titip uang, berarti pihak yang dititipi jika mau menggunakan uang itu dia harus minta izin ke saya. Ini boleh dipakai ataukah tidak? Tapi tidak kita jumpai ya di dunia perbankan ketika ada nasabah nabung, kemudian uangnya mau dipakai, kok nelpon nasabah dulu. Nah, Pak, uang 100 juta ini boleh nggak saya pakai? Nggak ada dalam sejarah bank. Dan secara regulasi, semua tabungan nasabah itu boleh dimanfaatkan oleh bank ya? Iya, secara regulasi. Karena basic dari bank sendiri kan lembaga intermediary ya. Betul. Antara yang punya uang dengan yang membutuhkan uang. Sehingga memang bisnis utamanya bank adalah ya memutar bagaimana melakukan investasi-investasi atas titipan-titipan uang tadi. Ya, di konvensional muter uang namanya. Di syariah ya tadi ada beberapa akad-akad yang harusnya dilakukan dengan secara benar. Baik. Nah, karena realitanya seperti itu, nasabah nabung di bank, dana itu secara regulasi. Iya, atas seizin dari nasabah. Karena ketika formulir itu kan sudah wadiah ya, domanah itu kan berarti sudah bahwa bank diizinkan untuk menggunakan dana tersebut. Iya, sudah ada di formulirnya. Apalagi yang akadnya mudharabah, itu jelas. Nah, berarti kita bisa memastikan bahwa wadiah yad domanah hakikat dari akadnya adalah qard. Karena itulah di pembahasan yang disampaikan oleh para ulama, rekening itu disebut dengan, kalau rekening bahasa Arabnya al-hisabul jari ya. Hisab jari, Pak. Jamaknya hisabat jariyat. Dan mereka mengatakan bahwa al-hisabat al-jariyat, rekening-rekening yang ada di bank
qard, karena akadnya adalah utang qard, maka di situ tidak diperkenankan adanya tambahan. Sedangkan yang mudharabah, kalau mudharabah jelas ya. Jadi penerima modal itu mendapatkan amanah untuk mengelola uang itu. Dan nanti jika ada untung, maka dilakukan pembagian hasil. Kalau tidak boleh dikelola, uang itu nggak bakalan berkembang. Sehingga penerima modal, dia diizinkan untuk mengelola dana itu, dan nanti ketika ada hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan. Wallahu ta'ala